Saya cukup antusias untuk program Pak Komis, Pak. Kenapa? Karena artinya memang saya harapkan begitu. Artinya ini produk Bekasi yang beli orang Bekasi sendiri kan. Baik, sahabat Jaringan Telusur, ketemu lagi dengan kami. Saya Lengkong akan memandu dalam beberapa menit ke depan. Gimana kabarnya? Sehat ya? Gimana bapak-bapak? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan ekonomi. Nah, judulnya atau tema yang kita angkat adalah menggali potensi ekonomi kreatif dalam revolusi industri 4.0 di Bekasi. Nah, ingin tahu? Akan saya tanya-tanya bapak-bapak yang tentunya berkompeten di bidangnya. Akan pemaparan saat ini ada Bapak Sofyan ya dari Diskop UKM ya. Oke, dan juga ada Bapak Budi dari Disparbud Kota Bekasi ya. Dan ini ada pelaku usaha Pak Mawi di bidang UKM. Selanjutnya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui dinas-dinas terkait? Nah, nanti kita akan dengarkan langsung dari beliau-beliau dan akan ditanggapi oleh Pak Mawi selaku pelaku UMKM yang ada di Kota Bekasi. Baik, Pak Sofyan, terkait dengan tema yang kita angkat ini, pemerintah Kota Bekasi sejauh ini seperti apa, Pak? Baik, silakan. Sebelum saya menanggapi nanti perkenalkan dulu ya dari Pak Lengkong, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman sekalian. Walaupun sebetulnya yang hadir ini adalah bukan orang-orang asing ya, memang teman-teman kita juga. Tapi nggak ada masalahnya kalau kita memperkenalkan diri demi mendukung kegiatan kita pada sore hari ini. Nama saya adalah Sofyan Hadi atau gelarnya adalah SPD. Kemudian jabatan saya kalau sebelumnya adalah Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran UMKM. Kalau sekarang fungsional promosi pemasaran UMKM Kota Bekasi. Saya sudah bekerja di Dinas Koperasi UMKM ini selama 7 tahun kurang lebih ya. Memang sangat luar biasa kita berkecimpung di UMKM, khususnya pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Bekasi. Untuk menanggapi pertanyaan daripada MC Pak Lengkong tadi terkait dengan menggali ekonomi kreatif di Kota Bekasi, apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah berdasarkan OPD-OPD yang bertanggung jawab? Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ya, menyaksikan acara ini. Yang pertama, kita mengawali dulu dari jumlah pelaku ekonomi kreatif di bawah Dinas Koperasi UMKM Kota Bekasi, bahwa kami punya data itu sebanyak hampir kurang lebih 8.000 ya. Hampir kurang lebih 8.000 yang merupakan adalah para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Bekasi yang menjadi tanggung jawab kami OPD pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bekasi. Nah, bagaimana kita mengarahkan para pelaku ekonomi kreatif ini yang ada pada kami lewat kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas mereka, kompetensi mereka, agar mereka lebih kreatif, lebih punya inovasi, dan lebih berdaya saing. Yang pertama yang kami lakukan adalah yaitu memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan kepada para pelaku ekonomi kreatif yang ada pada bidang kami, khususnya pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bekasi. Nah, pelatihan-pelatihan ini yaitu pelatihan yang berhubungan dengan yang pertama mungkin terkait dengan desain daripada produk-produk mereka agar supaya terlihat kreativitas dan daya tarik agar supaya bisa mengangkat harga daripada penjualan ya.
Karena bagaimanapun juga kalau dari sisi desain kemasan kurang menarik, maka nilai jual pun juga akan mempengaruhi daripada produk itu sendiri. Nah, jadi kami memberikan pelatihan, baik itu pelatihan terkait dengan yang namanya kemasan, desain kemasan tadi, yang kedua terkait dengan kadaluarsa produknya, kemudian yang ketiga terkait dengan pelatihan pemasaran melalui digital marketingnya. Ini kami berikan kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada pada OPD kami. Nah, kemudian juga kami memberikan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif terkait dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Misalnya apa? Mereka belum punya NIB, ya, nomor induk berusaha. Kami akan bantu lewat dinas kami agar supaya para pelaku ekonomi kreatif ini dia bisa mempunyai NIB, ya. Karena NIB ini wajib sekarang ini bagi para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha ekonomi kreatif. Kemudian juga kita di samping memberikan NIB, juga kita membantu yang namanya legalitas mereka agar supaya produk-produk pelaku ekonomi kreatif ini bisa masuk pada pasar-pasar modern, ya. Pasar-pasar modern seperti misalnya apa? Retail-retail yang ada di Kota Bekasi. Sehingga produk ini tidak dipasarkan hanya pada kegiatan-kegiatan seperti misalnya bazar atau katakanlah pasar-pasar di lingkungan mereka. Tapi kita sudah merambah kepada retail-retail yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kami juga memberikan bantuan penguatan kepada pelaku ekonomi kreatif di Kota Bekasi. Seperti apa? Yang pertama, kami terkait dengan biaya atau modal, ya. Modal yang kami pinjamkan kepada mereka, yaitu lewat bank daerah BUMD kita yang disebut dengan Bank Syariah Patriot. Ya, di sana bisa pelaku ekonomi kreatif yang sudah menjadi binaan kita ini bisa kita dorong untuk mengajukan permohonan jika memang mereka menghadapi persoalan apabila mereka mendapatkan order yang tinggi, ya. Nah, ketika order tinggi ini kan terbentur masalah biaya, masalah modal. Nah, kita arahkan kepada Bank Syariah Patriot kita, ya. Itu yang pertama terkait dengan modal. Yang kedua terkait dengan adalah kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas mereka, kompetensi mereka. Karena bagaimanapun juga pelaku yang namanya ekonomi kreatif yang ada di kita ini kan jumlahnya cukup besar. Sementara APBD kita nggak begitu memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Sehingga inovasi kita adalah yaitu melakukan kerjasama dengan apa? Dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Bekasi. Misalnya, kita kerjasama dengan Unisba, kita kerjasama dengan Setiami, kita kerjasama dengan Tribakti, ya, kita kerjasama dengan Bayangkara, ya, kita kerjasama dengan BINUS. Nah, ini salah satu upaya apa? Untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi, yaitu ketidakmampuan kita menggunakan APBD kita karena yang kita bina itu cukup banyak. Nah, jadi kita solusinya adalah mengambil CSR daripada universitas-universitas tadi itu. Nah, sehingga mengurangi beban daripada pemerintah daerah. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan kemitraan. Kemitraan ini kita lakukan yaitu untuk apa? Untuk membuka saluran-saluran pemasaran bagi produk-produk pelaku usaha ekonomi kreatif tadi. Untuk apa? Untuk bisa kita kerjasamakan misalnya dengan GoFood misalnya, dengan ShopeeFood misalnya kan, atau dengan sekarang ini adalah dengan Padi Telkom misalnya kan, atau juga dengan yang sekarang ini adalah Pak Kumis. Pak Kumis itu adalah marketplace yang dipunyai oleh pemerintah daerah yang sebentar lagi akan di launching, ya. Nah, itu marketplace itu hampir sama dengan Lazada. Nah, produk-produk pelaku ekonomi kreatif ini bisa masuk ke marketplace kita yang disebut dengan Pak Kumis tadi. Pak Kumis tadi itu singkatan dari Lapak UMKM berintegritas, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk membuka saluran-saluran pemasaran daripada pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada menjadi binaan kita. Dan kita juga kerjasama dengan GS, perusahaan Korea yang ada di Indonesia, ya. Di sana produk-produk pelaku ekonomi kreatif kita itu banyak di sana masuk, ya. Yang ada di Tol Timur, di sana ada tuh, ya, perusahaan mall. Nah, di situ ada perusahaan Korea di sana itu. Kemudian juga kita kerjasama dengan Uniqlo, perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, di situ ada produk kita masuk untuk didisplay, dipromosikan oleh mereka, ya. Kemarin baru 2 minggu yang lalu kita melakukan lagi kurasi terhadap produk-produk pelaku ekonomi kita agar supaya bisa masuk ke
Uniqlo yang ada di Sumarekon. Nah itu alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan kurasi terhadap produk-produk pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada di Kota Bekasi. Kemudian yang berikutnya adalah legalitas ya. Legalitas juga kita bantu, seperti halalnya kita bantu, PRT-nya kita bantu. Nah lalu yang terakhir adalah promosi dan pemasarannya juga kita lakukan. Promosinya kita bekerja sama dengan OPD-OPD, memanfaatkan kegiatan-kegiatan OPD, bagaimana caranya supaya OPD-OPD ini bisa menyiapkan tempat pada saat dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Nah itu kita kerjasama dengan Parbud ya, dengan Dispora ya, kemudian dengan Indak kita juga lakukan kerjasama, sehingga UMKM ini produknya bisa dipasarkan ya. Kemudian juga kita memperkuat galeri kita. Galeri kita itu kita perkuat dengan maksud supaya produk UMKM itu bisa dipastikan lewat galeri kita. Kita ada di DPRD juga ada, di Samsat juga ada, kemudian di Pemda juga ada, ya galeri kita. Nah di situ banyak sekali produk-produk pelaku ekonomi kreatif itu ada di sana, ya. Nah dengan demikian promosi dan pemasaran kita bantu mereka. Nah sehingga produk-produk pelaku ekonomi kreatif ini bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah kita harapkan mereka bisa naik kelas dari mikro ke kecil, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa bagaimanapun juga OPD-OPD ini bertanggung jawab dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas mereka agar supaya mereka bisa menciptakan motif-motif baru, kemasan-kemasan baru ya, sehingga ekonomi kreatif ini bisa tumbuh dan bisa menghidupkan perekonomian daripada pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Bekasi. Kita bisa lihat omset mereka ini sekarang bagus sekali ya, omset mereka juga bagus. Kemudian bahwa mereka ini juga membuka lapangan pekerjaan sehingga juga mengurangi beban pemerintah. Kita ambil contoh misalnya, ada satu perusahaan kita yang kita bina, yaitu yang atas nama Ibu Christine, dia produknya adalah tas. Nah itu dia tenaga kerjanya itu bisa sekitar 10 orang yang dipekerjakan di tempatnya dia. Padahal itu homemade ya, bukan perusahaan besar. Tapi di sana ide-ide kreativitasnya sangat luar biasa sekali, sehingga produk yang mereka jual itu sangat menarik ya kan, dan juga meningkatkan omset daripada penjual mereka. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Terima kasih Pak Sofyan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi. Sudah cukup panjang dan lebar informasi yang sudah kita terima ya. Selanjutnya tentu kita ingin dengar juga dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Silakan Pak, sekalian memperkenalkan diri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa yang budiman, khusus media Telusur News sebagai penyelenggara, Bang Lengkong ya, teman-teman dari UMKM dan juga pelaku ekraf dan juga dari Indak ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Budi Setiawan SIP, Japung Ekonomi Kreatif di bidang ekonomi kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Yang pertama saya sampaikan tugas dan fungsi kami itu ada 3 jabatan fungsional. Yang pertama subsektor infrastruktur, kemudian dari subsektor permodalan, dan yang ketiga adalah HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, untuk tupoksi kami ada di HKI Pak. Nah sebab itu sangat erat sekali hubungannya dengan produk-produk UMKM, karena tugas kami itu memberikan fasilitas terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan legalitas formal dalam berusaha. Jangan sampai nanti produk-produk pelaku ekonomi kreatif kami yang sudah berkembang tidak ada desain hukumnya, tidak ada dasar hukumnya, produknya tidak ada produk hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Untuk tahun ini kami sudah melaksanakan kegiatan pembinaan
kepada pelaku ekraf untuk mendapatkan HKI, hak kekayaan intelektual. Target kami sampai 2025 itu lebih kurang 300 pelaku ekonomi kreatif yang sudah berlabel HKI. Nah, sedangkan yang tercatat di kami itu ada 1438 pelaku ekraf, Bang. Jadi masih sangat banyak, dan itu memerlukan waktu. Karena memang tadi teman kami dari UMKM juga dari segi anggaran kita mungkin sangat terbatas. Kami juga berusaha untuk bekerja sama dengan CSR yang ada. Nah, karena memang pelaku ekonomi kreatif kita ini banyak, dan alhamdulillah kita sekarang sudah punya tempat, Bang, Bekasi Ekonomi Kreatif Center. Nah itu Udah ada ya? Ya, bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi itu dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekraf dari 17 subsektor ekonomi kreatif, dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk berkegiatan. Tidak hanya pelaku-pelaku ekraf yang belum terdaftar juga boleh silakan melakukan ekonomi kreatif di lokasi tersebut. Dan itu gratis, Bang, tidak berbayar. Karena difasilitasi oleh pemerintah Kota Bekasi. Kemudian di samping saya ini sepertinya ada pelaku ekraf juga ini. Nah, ini kebetulan saya kenal baik nih, Bang Maher punya produk jahe merah kalau nggak salah, Bang, ya. Nah itu, ini saya bersyukur kemarin produknya Bang Maher ini, jahe merah ini sudah terjual ke negara-negara Asia Tenggara, Pak, di ASEAN. Kalau tidak salah dari Vietnam juga ada, Singapura ada, kemudian Myanmar juga ada. Pada saat kegiatan momen vernakuler di Jatirangga kalau tidak salah. Dan mereka sepertinya bintang nih, Pak. Bang Maher ini bintang. Oleh sebab itu saya sangat bersyukur karena memang itu sedang berproses, Pak, legalitas formalnya. Sehingga nanti pada saat dia sudah berlabel HKI, mudah-mudahan pendapatannya semakin meningkat karena produknya tidak bisa ditiru oleh orang lain dan mereka bisa mengklaim ini produk kami gitu kan. Jadi pada saat sudah berlabel, orang lain tidak bisa mengklaim bahwa itu produknya. Dan mohon dimaklum kalau untuk memproses HKI itu memang tergantung itunya, Pak, produknya. Jadi kita kalau pribadi itu kalau tidak salah di nilainya 1.800.000 kalau tidak salah. Nah, kita punya pola pembinaan yang mudah-mudahan biaya untuk pendaftarannya agak lebih ringan, Pak, lebih kurang 500.000. Nah, oleh sebab itu ke depan sampai 2025 kami memproyeksikan lebih kurang 300 dulu, Bang. Karena pelaku ekraf kami ada 1.438 pelaku ekraf. Mungkin sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam, Pak. Makasih Pak Budi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Nah, sebelum kita ke Pak Mawi sebagai pelaku ekraf, kita ke Pak Tomo dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Terima kasih sudah bergabung. Nah, Pak, tadi kan sudah disampaikan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dan juga dari Disperbud Ekraf ya. Nah, berkaitan dengan menggali potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Bekasi. Nah, di dinas Bapak sejauh ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf saya tadi terlambat, Bapak. Masih ada giat di Bantar Gebang, langsung buru-buru. Terima kasih, Pak, sudah datang. Saya mewakili kepala dinas yang masih ada giat di Bandung. Baik, tidak jauh berbeda, Pak, dengan OPD teman-teman dari UMKM, Koperasi Beserta Pariwisata Kreatif. Dengan sekarang serba kita mengikuti zaman dan aturan pimpinan pusat ya, pemerintahan pusat sekarang serba sistem ya, Pak, berbasis OSS, terus apa. Nah, dengan untuk memacu
ekonomi-ekonomi yang ada di Kota Bekasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri, khususnya saya yang membidangi di bidang perindustrian, Pak, dari 2018 kami memfasilitasi para pelaku usaha. Contohnya apa memfasilitasi? Apa itu, Pak? Ya, contoh misalnya Pak Maher ya, Pak. Contoh Pak Maher selaku pelaku usaha, dia produksi jahe yang kalau memang legalitasnya jelas kita fasilitasi apa, misalnya haki, hak merek Pak, hak paten ya. Hak paten itu kan internasional ya Pak. Contoh seperti itu. Terus ISO, lalu sertifikasi halal, yang semua sertifikasi yang supaya produk-produk kita pelaku usaha ini bisa keluar. Tujuannya sama Pak, bisa keluar, bisa ekspor. Bisa ekspor. Kita fasilitasi dengan, tapi yang dibilang tadi Pak Sofyan dan Pak Yudi, dengan anggaran yang terbatas selama ini semenjak Covid ya Pak. Semenjak Covid ini yang penting ayo kita kawal fasilitasi untuk para pelaku usaha. Cuman bedanya kami di perindustrian ya Pak, bicara Dinas Perdagangan Perindustrian memfasilitasi itu, bedanya dengan IKM, dengan UMKM Pak. Kalau UMKM memang dia hanya di syarat khusus NIB tanpa ada legalitas akte pendirian ya Pak Sofyan ya. Kalau IKM udah pasti Pak, harus punya akte pendirian, itulah industri kecil menengah. Kalau UMKM mikro IKM ya. Oke. Jadi bedanya dia punya akte perusahaan pendirian gitu. Jadi legalitasnya gitu. Jadi kami selama sampai 2023 ini itu yang kami lakukan untuk memajukan bersinergitas para UMKM, pariwisatanya dan IKM-nya. Jadi bicara tadi Pak Sofyan katakan naik kelas, supaya UMKM naik kelas apa? Dari mikro ke kecil. Baik. Dari mikro ke industri kecil. Seperti itu. Baik itu Pak, sementara mungkin yang saya jawab. Terima kasih Pak Tomo tadi, Pak Budi dan juga Pak Sofyan. Nah, sahabat jaringan telusur, selanjutnya kita ingin mendengar nih langsung, karena kan tadi sudah disampaikan program-program yang sudah dijalankan ya, sangat bagus, sangat baik. Nah, bagaimana nih dengan Pak Mawi yang ternyata dikenal dengan Pak Maher ya? Ya, silakan Pak, sekaligus memperkenalkan diri. Terima kasih Ketua Jaringan Telusur. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mawi Harmawan, saya owner jahe Cap Maher, produk saya serbuk jahe, Bapak. Baik, menanggapi dari teman-teman dari dinas gitu ya. Pertama mungkin saya menanggapi dari UMKM dulu nih gitu ya, dan Pak Sofyan gitu. Karena kita sering ketemu gitu ya. Mungkin cuma ada beberapa mungkin yang saya rasakan aja Pak gitu. Mungkin yang saya rasakan, saya pernah sering kali kadang-kadang pernah ikut digital marketing salah satunya yang program Bapak Diklat ikut. Cuma mungkin yang saya rasakan kadang-kadang kalau ibarat buku kayak kulitnya doang Pak gitu. Maksud saya gitu, maksudnya oh sekarang ada ini tapi eksekusinya belum nyampe ke kami, ke saya gitu loh bahasanya gitu Pak. Artinya kayak misalnya ya marketing misalnya gimana modelnya. Nah, kita belum bisa kayak gitu, tetap artinya gimana caranya baru sampai baru oh ada loh ya marketing sekarang misalkan gitu, sampai situ Pak maksudnya. Yang mungkin kalau untuk itu ya, untuk yang lain-lainnya. Tapi kalau Anda bilang program Pak Komis saya juga pernah ikut ya, mungkin kemarin saya juga sempat soundingkan juga ya, nanti katanya akan launchingkan lagi segala macam. Dan saya cukup antusias untuk program Pak Komis Pak. Kenapa? Karena artinya memang saya harapkan begitu, artinya ini produk Bekasi yang beli orang Bekasi sendiri, nggak kemana-mana gitu. Nah itu yang sangat ini, apalagi kalau nanti mungkin rencananya itu kalau tidak salah para pegawai negerinya yang beli ya. Jadi itu dengar kan begitu ya. Artinya ya dicontohin dulu lah gitu kan, gitu contohin dulu lah oleh teman-teman yang ASN bahwa ini produk kita, yang beli kita gitu. Akhirnya untuk kita juga muter gitu. Itu yang mungkin yang saya cukup ini ya. Yang lain-lain sih alhamdulillah program-program banyak juga, karena kita sering dengan Pak Sofyan juga Jumat Berkah segala macamnya, banyak program-programnya. Kayak kemarin juga sempat kita bentuk paguyuban ya Pak ya, artinya paguyuban Kota Bekasi, di mana di sana nanti mungkin per kecamatan, karena pas kemarin data pun yang diungkapkan waktu itu data per kecamatan kita juga kecil gitu waktu itu. Jadi akhirnya dibentuklah
salah satunya standar tingkat kecamatan ada koordinator segala macam. Nah, itu harapannya seperti itu, jangan sampai nanti kita bicara kota Bekasi cuma Bekasi kecamatan yang lain aja yang maju, yang lain enggak gitu. Nah itu juga jadi harus jadi pilihan. Mungkin itulah mungkin dasar terbentuknya paguyuban kota Bekasi itu. Terus untuk yang Pak Budi ya maaf, nah jadi untuk Pak Budi mungkin saya pas bergabung itu ya pas di hacking itu Pak ya, jadi pas ternyata di Dinas Pariwisata juga mengeluarkan haki, akhirnya ikut juga sempat dengan Pak Budi gitu. Jadi ya terima kasih Pak Budi, walaupun masih proses sekarang saya lihat di PDKI-nya ya masih proses gitu kan, karena mungkin banyak nama yang sama, karena kan biasanya kalau dia kan nanti dilemparkan nama yang sama, kalau emang nama hak kayak network nama orang mungkin bisa diganti itu nama kita gitu. Nah, itu yang mungkin teman-teman UMKM yang lain juga mungkin saya harapkan ya kalau yang belum bisa diajukan gitu, karena itu sangat penting gitu, jangan sampai nanti kita pelaku UMKM misalnya produk kita, branding kita udah terkenal nih, tiba-tiba ya ada punya orang gitu namanya, padahal branding kita udah terkenal lah, sayang kan gitu, akhirnya nama kita harus kita ganti dari nol lagi kita usahanya gitu, jadi harus diurus ya gitu. Terus untuk Indak, nah kebetulan kalau saya untuk Indak tuh jarang sounding ya, jarang ini gitu, maka sebelum pengen kita ketemu seperti ini. Dan tadi program-program pun Indak juga ada haki ya, nah itu mungkin yang saya lihat artinya gimana nih dinas-dinas mungkin ya tadi bahasa kasarnya ini mah ininya rundingan masih program-programnya sehingga nggak ada tumpang tindih atau gimana, nah gitu Pak maksudnya. Misalnya kalau apalagi nanti kalau misalnya gini ada paguyuban nih kayak Indak misalnya ini segala macam disatukan aja, lempar nih program dari Indak lempar ke UMKM, lempar ke kecamatan gitu. Nah jadi yang cakutin tuh nih tuh, nah itu yang mungkin yang ya apa yang lebih ini gitu ya, tadi bilang ke ISO, saya pun mungkin pengen tahu ISO nya kayak gimana sih. Ternyata kan kalau tadi dong ekspor tuh ternyata pas lihat teman-teman tuh banyak syaratnya, kita juga bingung kan ada apa gitu segala macam. Nah itu mungkin juga pengen Pak, saya tuh selanjutnya pengen tadi bilang naik kelas bagaimana kita bisa ekspor gitu Pak, mungkin nanti bisa dibantu Pak gimana, atau nanti bilang udah kalau bentuk paguyuban tadi ya mungkin dilemparkan ke kecamatan, ini kecamatan di Indak programnya ini untuk ekspor segala macam. Nah jadi kan kebagian semua gitu, jadi tidak Bekasi mana yang mungkin lebih dekat lebih ini, dengan kecamatan kita miris gitu kan belum, apalagi kita jangan sempurna pojok Pak, paling pojok gitu, ujung gitu ya. Nah itu aja Pak, terima kasih. Ya terima kasih Pak Mawi. Jadi itu ya tanggapan dari pelaku usaha langsung nih. Nah Pak Sofyan, berkaitan dengan tema kita ini kan revolusi industri 4.0, itu ada kaitan dengan ini ya tadi ya Pak, yang apa program e-commerce di Kota Bekasi ya, apa namanya Pak, silakan Pak. Oh iya boleh Pak. Enggak, e-commerce yang tadi yang Pak Kumis ya, mungkin bisa disampaikan lebih lanjut Pak. Baik, jadi salah satu upaya pemerintah bagaimana caranya supaya pemerintah Kota Bekasi itu punya yang namanya pasar tersendiri yang kita sebut dengan pasar digital, tetapi untuk kota kita sendiri. Nah namanya adalah Pakumis. Bagaimana, sudah berjalan ya, atau bagaimana Pak? Sebentar loh. Yang disebut dengan Pakumis ini adalah lapak UMKM terintegrasi ya. Nah di sini adalah hampir sama dengan platform yang lain ya, tapi kalau kita kan khusus Kota Bekasi. Nah di mana nanti produk UMKM baik itu mulai dari yang mungkin kulinernya, fashionnya, aksesorisnya atau minumannya dan lain sebagainya itu akan nanti terkotak-kotak di platform Pakumis ini. DKI kemarin juga diundang juga untuk mereka eksibisi, termasuk juga fashion, kemudian kriya, film, kemudian juga percetakan juga. Mereka juga ternyata memang kan pelaku-pelaku yang memang butuh suatu perlindungan, suatu ekspresi mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka, nilaikan saldo mereka, menambah saldo mereka, menambah kreativitas juga untuk dapat meningkatkan ekonomi mereka juga Pak, seperti itu. Ya, baik Pak Budi, terima kasih Pak. Nah, Pak Tomo,
Pemirsa sahabat jaringan telusur, saya yakin mereka ingin tahu Pak, kan setelah mereka berinisiatif jadi pelaku usaha entah UMKM atau kreatif, mereka kan berharap juga untuk bisa go publik gitu, atau go internasional, atau ekspor gitu. Nah waktu itu juga Pak Mawi sempat menanyakan gimana sih caranya gitu kan. Nah silakan Pak untuk disampaikan supaya pelaku-pelaku usaha bisa mengetahui cara atau tahapan-tahapan gitu. Baik, bagi para teman-teman pelaku usaha IKM khususnya di industri kecil menengah ya Pak, khususnya saya bicara IKM. IKM ini ya Pak? Ya, IKM. Kita hanya bersinergi dengan UMKM kreatif sama-sama ekonomi yang mengangkat para pelaku usaha lah. Ya. Yang seperti tadi Bang Maher katakan, jangan tumpang tindih apa seperti itu ya Bang. Memang benar adanya, kita yang tadi saya bilang Pak, kami mencoba memfasilitasi apa sih syarat-syarat ekspor. Banyak tuh Pak persyaratannya tuh. Harus punya ISO. Terus kalau Bang Maher sendiri harus ada HACCP. HACCP itu apa sih? Sertifikat pangan. Bagi yang pangan ya Pak ya? Ya, sertifikat pangan yang memang yang sudah dilisensikan Pak, kan gitu. Terus apalagi kita fasilitasi lagi SNI yang sekarang lagi marak-maraknya TKDN ya Pak, ya, TKDN. Nah itulah yang di bidang industri kami lakukan Pak, memfasilitasi yang menyesuaikan juga memang anggaran APBD yang ada, seperti itu Pak. Tetap yang kalau berjalan. Memang kalau cerita haki itu prosesnya lama Pak, karena kan pusat internasional itu jaringannya juga setahun setengah. Kami mengadakan 2018 atau 19 kalau nggak salah itu Pak Maher. Iya banyak. Jadi kalau masyarakat juga yang belum tahu, nah haki sendiri Pak tidak tergantung juga itu bisa UMKM masuk, IKM masuk, gitu. Jadi tidak terbatasi kalau haki itu, kalau merek Pak. UMKM untuk pembinaannya Pak Sopyan ngurus haki masuk Pak, silakan. Tidak ada kategori harus IKM dulu naik kelas, tidak, karena bicara merek dan gitu, merek yang dipatenkan dan gitu ya. Artinya untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi ke dinas ya, Pak, silakan di dinas, informasi apapun kita selalu informasi ke bagian humas Pak. Sekarang serba web, ke bagian humas kita informasikan, kita ada kegiatan ini. Nah, kita tayangkan tuh, pasti kan sekarang ada buka di webnya Kota Bekasi, humas sendiri yang informasi bagi pelaku usaha yang ingin ekspor, di situ ada Pak ya? Ya, IKM, ya contoh saya buka juga sekarang kegiatan Pak Maher, mungkin yang mau ikut, tapi yang kembali lagi ada persyaratannya tadi IKM, yang mau daftar untuk HACCP di tahun 2023 ini. Kita sudah buka pendaftaran paling lambat, saya lupa, seminggu ini Pak. Oh gitu. Seminggu ini ya? Ada gitu. Oke. Ya itu yang terdekat Pak, yang kita ini kan. Baik. Terima kasih Pak Tomo, dan sangat menarik. Tadi sudah diungkap ya, banyak hal rupanya. Nah, tentunya masyarakat khususnya Kota Bekasi perlu mengetahui lewat saluran-saluran informasi, program-program yang harus atau dapat diakses, karena manfaatnya kan harus dirasakan oleh masyarakat. Nah ini harus tersosialisasi dengan baik. Pak Maher untuk closing statement, nanti dari Pak Sopyan, Pak Budi, dan juga Pak Tomo untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua Jaringan Telusur. Saya juga terima kasih kepada Pak Sopyan, Pak Budi, dan Pak Tomo. Di harapan saya sebagai pelaku UMKM, ya tadi memang salah satunya pertama mungkin setiap dinas punya program ya Pak ya, gitu, setiap program ya, tapi kalau memang tadi bilang bisa terintegrasi masing-masing program, apalagi saya katakan tadi kita sudah ada paguyuban UMKM Kota Bekasi. Nah jadi kalau bisa mungkin ada dari Indah ada program apa misalnya haki atau ISO atau HACCP tadi, mungkin apa
diintegrasikan dengan UMKM. Nah UMKM kan sebarang ke kita gitu kan, jadi kebagian semua saya bilang tadi gitu ya. Oh ini ada nih dari kecamatan di Sempurna misalkan ada berapa, 2, ini berapa, dari kita bagi-bagi. Kalau saya bilang kita bicara Kota Bekasi berarti semua sebagian, itu yang pertama. Terus yang kedua ya mungkin ya harapannya program-program apapun ya saya sebagai pelaku ya tetap saya dukung gitu ya, selama itu memang ada maju buat kita gitu untuk pelaku UMKM-nya. Ya harapannya ya semangat tetap gitu bapak-bapak semuanya gitu. Saya artinya gimana ya, yang pengen datang teman-teman bahkan bisa go lah gitu kalau naik kelasnya gitu kan, bukan hanya mungkin walaupun bagi kita harapan ke depannya seperti itu Pak. Terima kasih, gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Silakan Pak Sofyan. Baik. Jadi kalau Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi apabila mau bikin kegiatan, mau action kegiatan, langkah awal yang kami lakukan adalah untuk menjaring daripada calon-calon yang untuk mengikuti program yang akan kami laksanakan. Lewat apa? Yaitu lewat flyer yang kami buat, dan flyer itu kami sosialisasikan lewat website Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi. Termasuk dia J3B itu juga ada di website kita. Nah, kemudian yang kedua kita juga minta bantuan kepada Humas ya untuk membantu meng-share daripada flyer kita terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Dengan demikian, masyarakat luas akan mengetahui OPD Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi melaksanakan kegiatan terkait dengan pemberdayaan pembangunan UMKM di Kota Bekasi. Terima kasih. Pak Budi. Terima kasih. Bagi para pelaku ekonomi kreatif, wabil khusus 17 subsektor ekonomi kreatif, apakah itu seniman, apakah itu kuliner, fashionable, film, kemudian kria, silakan dapat memanfaatkan gedung kita di Bekasi Creative Center, Jalan Margahayu. Manfaatkan, gunakan gedung kita untuk dapat kita lebih berkreasi, lebih maksimal. Yang kedua, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Bekasi yang ingin mendapatkan HKI, silakan menghubungi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi di bidang ekonomi kreatif. Terima kasih. Ya, Pak Tomo. Baik, Bapak Ibu pelaku usaha IKM yang berada di Kota Bekasi, untuk lebih mendorong memajukan IKM yang ada di Kota Bekasi, bisa bersinergi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berada di Jalan Ahmad Yani lantai 1, yang kebetulan sekalian saya informasikan bahwa di bulan ini dibuka pendaftaran untuk sertifikasi HACCP, yaitu untuk mendapatkan sertifikat pangan ya, yang di pendaftaran dibuka secara online tanggal 16 September sampai dengan tanggal 22 September. Silakan Bapak Ibu pelaku IKM yang mau mendaftar diri tetap mengikuti tahapan-tahapan yang disesuaikan, sudah kita share juga di website ke Kota Bekasi yang kita lewat layarnya lewat bagian Humas. Demikian. Ya, baik Pak Tomo, Pak Mawi, Pak Budi, dan Pak Sofyan, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat informasinya bagi sahabat jaringan telusur dan juga masyarakat luas khususnya di Kota Bekasi. Dan sahabat jaringan telusur, kita akan selanjutnya tentunya ada bahasan-bahasan tema topik yang tidak kalah menariknya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Kota Bekasi, mantap.